Baik, kita masuk ke part 2 ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan uji hipotesis ya. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama adalah oke. Jadi hipotesis sendiri adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara yang harus dibuktikan oleh seorang peneliti apakah dugaannya benar atau tidak. Bagaimana cara melakukan eh, pengambilan keputusan dugaannya benar atau tidak ya? Maka dia harus menggunakan standar ya, standar uji F dan uji T ya. Nah, kalau lihat di sini H0-nya adalah kemampuan pegawai dan motivasi kerja tidak berpengaruh sama-sama terhadap produktivitas kerja. Sedangkan H-nya adalah kemampuan pegawai dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja. Nah, untuk menguji variabel yang eh, variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, maka kita bisa menggunakan uji F ya. Nah, untuk uji F ini kita tinggal melihat tingkat signifikannya ya. Tingkat signifikannya kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima ya. Kalau HO ditolak artinya untuk X1 dan X2 ini memang berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Oke. Kemudian untuk yang parsial, yang masing-masing, ini juga sama ya, kita melihat dari tingkat signifikannya. Jadi untuk kemampuan pegawai X1 ya, itu kita bandingkan dengan 0,05, ternyata ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05 ya, artinya H0 ditolak dan HA diterima ya. HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh ya antara kemampuan pegawai terhadap produktivitas kerja. Nah, begitu juga untuk yang motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Di sini nilai signifikansinya 0,022 ya. Lebih kecil daripada 0,05 berarti H0 ditolak dan H diterima. Kemudian untuk latihan silakan itu sudah ada outputnya ya, sudah ada outputnya. Nah, yang sering salah ini untuk yang Pearson correlation ya. Di sini untuk yang X1 dan X2 ya, jangan sampai salah. X1 dan X2 ambil garis ya, kemudian masuk ke X2-nya sehingga nanti akan muncul titik temunya. Nah, itu disebut dengan correlation, correlation antara X1 dan X2. Ya, silakan ini dicoba ya. Kemudian untuk nilai R square, R square, oh ini nih, ini ada satu lagi. Jadi bagaimana pengaruh R pangkat 2 dan residual error? Maka kita tinggal lihat R square-nya. R square pengaruh bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap Y, yakni 0,831 ya. Jadi 0,831%. Ini merupakan penjumlahan antara pengaruh X1 terhadap Y ditambah X2 terhadap Y. Sehingga hasilnya adalah 83,1. Nah, kita bandingkan dengan R square di sini ya, 83,1 juga ya. Jadi kalau misalnya angka yang kita hitung manual dengan angka R square-nya ini berbeda, berarti ada penjumlahan yang kurang tepat ya. Nah, untuk yang sisa atau faktor lainnya, kita tinggal kurangi 100% dikurangi 83,1 sehingga hasilnya adalah 16,9%. Artinya adalah 16,9% ini dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Baik, seperti itu ya. Silakan dikerjakan di latihan ya, di latihan soalnya, di latihan soal. Di sini latihan soal 1 dan latihan soal 2. Silakan.
masing-masing. Untuk eh, yang latihan soal satu untuk kelompok ganjil ya. Untuk yang latihan dua itu untuk kelompok genap dibuatnya per kelompok saja dan diemailkan ke latihan tugas pasif 01. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.